Halo Sobat Subur yang berbahagia. Ini posko 28 Ya, PKL Poltekkes Tanjung Karang. Nanti kita akan bincang dengan Pak Rianto sebagai dosen pembimbing dan juga perkenalan dengan para mahasiswa yang ikut PKL di Dusun 1 Kampung Pujo Basuki. Ikuti kegiatan kami hari ini Sobat Subur. Assalamualaikum Pak Rianto. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Subur nggih. Ya, jadi Pak Rianto ini selaku pembimbing Pak ya. Nggih. Jadi tujuan anak-anak mahasiswa PKL ini apa ini Pak? Ya, terima kasih. Saya dari pembimbing Poltekkes Tanjung Karang kelompok 28 di Desa Pujo Basuki terkait dengan tujuan mahasiswa PKL interprofesional adalah tentu yang pertama mendapatkan pengalaman dari bangku kuliah yang sudah didapatkan untuk menerapkan bagaimana praktek di masyarakat dengan melibatkan semua profesi ketika menghadapi masalah. Maka mahasiswa kami ada dari mahasiswa kebidanan, keperawatan, gizi, kesehatan lingkungan, teknik gigi dan yang lainnya. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua ya semoga bisa memberikan semangat kembali kepada masyarakat terkait dengan kesehatan masyarakat Pujo Basuki yang ada masalah stunting, masalah penyakit tidak menular, yang itu merupakan masalah nasional yang sebenarnya tidak hanya di Desa Pujo Basuki, sehingga harapannya kami tinggal paling tidak ada bekas-bekas, ada apa yang bisa terlaksana. Tujuan apa secara simpelnya bagaimana menggerakkan masyarakat hidup sehat bersama mahasiswa. Terima kasih Pak Subur. Ya, jadi kalau di Pujo Basuki khususnya di tadi arahan dari Pak Kepala Kampung kan stunting ini cukup banyak Pak. Ya. Stunting itu kan penanganannya cukup memakan waktu Pak. Kira-kira gimana nih langkah ke masyarakat, maksudnya memberikan edukasi dan juga supaya stunting di Pujo Basuki bisa minimal walaupun tidak hilang berkurang 50% itu. Gimana itu Pak Rianto? Ya, terima kasih. Pertanyaan yang kedua terkait dengan stunting karena ini isu nasional. Sebenarnya dari pemerintah berbagai upaya sudah dilakukan. Adapun untuk mahasiswa kami ya paling tidak yang pertama melakukan edukasi, kemudian melakukan pendampingan keluarga dengan stunting sesuai dengan waktu yang ada, sehingga harapannya mahasiswa kami juga punya pengalaman. Kalau sampai mengatasi dengan 2 minggu rasanya jauh dari yang sudah dilakukan Minimal oleh ada pemerintah. apa? Ada ini ya. Ada yang, apa namanya Pak? Memberi apa ya? Dasar lah gitu Pak, supaya mengangkat stunting. Yang kedua untuk terkait dengan pencegahan yang lebih utama. Jadi jangan sampai nanti yang lahir stunting lagi, sehingga upaya pencegahan dan peningkatan kesehatan baik ibu hamil dengan ANC-nya, dengan mengatasi aneminya, dengan berikan ASI eksklusif, kemudian pada remaja bagaimana terdeteksi remaja yang anemia sehingga tidak terjadi stunting, melahirkan stunting ketika nanti masa ibu-ibunya. Dan sebenarnya ada masalah lain ketika ada bantuan pemerintah. Nah, bagaimana sebenarnya penggunaan tepat sasaran untuk bayi balita yang kurang dari 2 tahun itu yang perlu dikaji rasanya. Tadi itu saya mendengar Pak ya, tadi Pak Rianto juga sempat sampaikan bahwa salah satu cara nih ya, misalnya memberikan bantuan misalnya ternak lele sehingga lele bisa dikonsumsi oleh keluarga tadi sehingga nanti pemenuhan gizinya meningkat lah gitu, kira-kira seperti itu kan sebenarnya bisa difasilitasi oleh pemerintah seperti
Seperti apa itu kira-kira Pak Rianto itu Ya, terima kasih. wujudnya gitu? Dari Poltekkes ya sudah ada tim kelompok 4 dosen yang di SK-kan untuk pengabdian di Desa Pujo Basuki ini. Selain untuk Posyandu Prima yang nanti langsung melakukan pelayanan primer di Posyandu Prima tersebut, juga pemberdayaan ikan lele. Nah, ini kami akan sampai kepada dari awal. Artinya ada lintas sektor untuk perikanan atau peternakan yang akan kita ajak kolaborasi. Adapun support dananya sebagian dari kami. Nah, harapannya pemberdayaan ikan lele di Desa Pujo Basuki ini akan lebih terasa ketika nanti kelompok-kelompok itu diantaranya adalah kelompok-kelompok dengan keluarga dengan stunting itu, sehingga lelenya nggak kejual semua tapi Bisa dikonsumsi. bisa dikonsumsi. Insya Allah kalau tahun pertama ini bisa terlaksana baik, Sukses ya. akan berlanjut ke tahun kedua dan bahkan sampai 3 tahun ya. Itu apa sudah pernah dilaksanakan Pak di daerah lain? Di daerah lain sudah ada oleh dosen lain ada, gitu cuman ya. tepatnya di mana saya tidak ingat. Ada dari Kalau dari Poltekkes sendiri ini apa yang baru pertama atau gimana Pak yang bantuan lele seperti ini nih? Jadi prinsipnya baik dari perguruan tinggi kesehatan seperti Poltekkes ataupun perguruan tinggi yang lainnya ada program yang namanya pemberdayaan dan pembinaan desa mitra. Nah, tinggal analisis situasinya apa yang dihadapi oleh masyarakat. Nah, itu yang bersama para tim dosen pengabdian kepada masyarakat itu bisa dilakukan untuk pemberdayaan sesuai dengan masalah, misal pemberdayaan budaya lele. Ya, bahkan dosen dari kami pun juga termasuk kalau paling tidak tadi Pak ya, dua ya, masalahnya dua. Misal kesehatan, misal ada peternakan yang kotorannya belum termanfaatkan. Nah, itu bisa dilakukan pemberdayaan dengan dibuat bioetanol ya, dan yang lainnya. Terus terakhir nih Pak, terkait dengan pemahaman masyarakat terhadap kesehatan kan kadang-kadang masih cukup rendah Pak, untuk menyikapi hal seperti itu supaya tidak tertipu gitulah oleh oknum-oknum, misalnya ada semacam ramuan atau obat, karena kan kalau obat itu kan harus melalui penelitian yang cukup, dan biasanya satu obat itu untuk satu penyakit. Kadang-kadang masyarakat tuh terlena gitu bahwa obat ini bisa menyembuhkan segala penyakit. Tadi gimana ini Pak Rianto? Ya, saat ini memang perkembangan terapi non farmakologi ya, selain pengobatan istilahnya terapi non komplementer itu memang digalakkan juga oleh masyarakat, sehingga puskes pun sudah ada pelayanan, atau rumah sakit khususnya sudah ada pelayanan komplementer. Dan menghadapi hal tersebut, hemat kami setiap desa itu paling tidak ada bidan, apalagi nanti ada Posyandu Prima, paling tidak bisa konsultasi dengan tenaga kesehatan tersebut. Satu, yang kedua, zaman sekarang sebenarnya literasi ya, langsung googling alkalin itu apa, bagaimana manfaatnya dan seterusnya. Jadi pertama bisa langsung bertanya dengan tenaga kesehatan, misal bidan yang ada di desa tersebut. Yang kedua ya bisa literasi. Yang tambahan lain ya emang ya itu istilahnya ya sesuai dengan kebutuhan gitu Pak. Kebutuhan ya punya cara seperti itu ya. Kadang memang kita mau menyetop juga nanti kena namanya katanya melanggar hak asasi dan seterusnya ya, sehingga paling tidak ya masyarakat bisa lebih
hati-hati ya. waspada dan Waspada. literasi tentang hal tersebut. Terima Ya. kasih. Terima kasih nih Pak Arianto, mudah-mudahan dengan adanya mahasiswa PKL ini menambah pemahaman kepada masyarakat Kampung Pujo Basuki terkait dengan kesehatan ya, dan mudah-mudahan kalau yang ada kendala penyakit seperti stunting, darah tinggi, asam urat dan sebagainya minimal bisa memberikan arahan-arahan lah gitu kan bagaimana mengatasinya, dan mudah-mudahan harapannya warga Kampung Pujo Basuki yang sakit jadi sembuh gitu Pak ya. Ya, amin, amin. Kita saya tutup dengan bahwa promotif preventif itu adalah yang utama kepada kita semua dan kepada warga Pujo Basuki. Iya. Jadi dikenal lebih baik mencegah daripada Mengobati. Semoga desa Pujo Basuki meningkat derajat kesehatannya, stuntingnya bisa turun, dan masalah kesehatan yang lainnya kami mohon maaf ketika mahasiswa kami 3 minggu, yang 1 minggu untuk persiapan, yang 2 minggu baru melakukan kegiatan-kegiatan edukasi dan pendampingan ke keluarga, sehingga tentu sangat singkat kalau harus dituntut indikatornya sembuh untuk stunting atau hilang. Intinya itu tadi, semoga kita bisa melakukan upaya preventif, promotif, pencegahan dan peningkatan untuk Indonesia sehat dengan gerakan masyarakat sehat. Terima kasih. Terima kasih Pak Arianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yaspati Ganda dari jurusan D4 Sanitasi Lingkungan. Saya Fevi Junitawela dari jurusan D3 Farmasi. Saya Fani Haya Olivia dari jurusan Teknik Gigi. Saya Nimana Melasati dari jurusan Gizi. Saya Mutiara Rini Selviana dari jurusan Kebidanan. Perkenalkan, nama saya Cahya Aulia Kansa dari D3 Keperawatan Kota Bumi. Perkenalkan, nama saya Beglena Octavia dari D4 Keperawatan Tasik. Saya Fahriatul Fauzia dari jurusan Teknologi Laboratori Medis. Perkenalkan, saya Mera Lediana dari jurusan D3 Keperawatan. Perkenalkan, nama saya Sinta Almetiara dari jurusan D3 Sanitasi.